Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel Jadi Eti. Baik sobat-sobat semua, di kesempatan kali ini masih kita membahas tentang ikan hias tutorial. Baik, kita akan membahas tentang ikan mas koki. Bagaimana kerakusan ikan mas koki dengan pertumbuhan badannya. Oke, simak intronya dulu sob. Baik sobat-sobatku semua, ya. Ini ikan mas koki ya. Memang kalau dalam perikanan, ya, ikan mas koki ini memang rakus sobat ya. Di antara ikan-ikan lain ya, ikan mas koki termasuk ikan yang rakus. Dia selalu kalau kita mendekat gitu ya, selalu dia pengen minta makan terus gitu ya. Dan ya kita juga harus dalam memberi pakan ikan mas koki ya, kita harus hati-hati juga sob ya. Kalau kita ada yang namanya kan grooming ya, ada yang namanya grooming itu memang di-push ya untuk pembesaran ikan ya. Tapi ya harus hati-hati juga, karena kalau kita yang pertama, kalau peletnya itu tidak terlalu baik misalnya ya, kalau kita berikan ya bisa akan menimbulkan penyakit swim bladder atau berenang terbalik, itu hati-hati sobat. Kemudian juga kalau kerakusan ikan itu kita turuti juga, misalnya makan sampai ya sampai 8-9 kali ya, misalnya ya, kita kasih makan dalam satu hari itu, kotoran dia kan semakin kita memberi pakan semakin banyak, dan kotoran juga akan semakin banyak sobat. Dan itu juga akan membuat kita lebih waspada ya, tanda kutip waspada, karena pemberian pakan yang terlalu banyak, kotorannya makin banyak. Nah, itu kotoran kalau tidak cepat kita bersihkan juga akan menimbulkan penyakit, gitu ya. Kemudian juga kalau kita memberi pakan misalnya terlalu banyak sekali misalnya ya, dia dalam hitungan 5 menit tidak habis-habis misalnya pakan itu karena terlalu banyak ya. Nah, ini nanti pakan ini mengambang dan akan mengambang dan juga akan tenggelam ya di dalam dasar akuarium. Kemudian dia menjadi kotoran itu menjadi pakan itu menjadi amoniak sobat ya. Dan amoniak ini juga akan membahayakan ikan mas koki kita, karena ikan mas koki kita kalau boom amoniak, terlalu banyak amoniak, itu membuat ikan mas koki kita akan cepat sakit. Maka kita harus hati-hati dan waspada juga sobat ya. Jadi kalau hanya untuk kepentingan seperti saya sih ya, hanya sekedar hobi untuk melihat dia ya awet gitu ya, hidup lebih lama gitu ya, maka tidak perlu terlalu tidak terlalu perlu dipus lah untuk besarnya gitu ya, tidak perlu ya dipaksa lah untuk pembesarannya. Ya bagi saya sih santai-santai saja lah untuk ikan mas koki saya. Jadi pemberian pakannya itu cukup 2 kali sehari, kadang-kadang sih ya 3 kali, tapi itu pun dalam volume yang tidak berlebihan ya. Artinya kalau kita memberi makan atau memberi pakannya, peletnya sekitar 5 menit dia sudah habis, ya udah gitu ya. Nanti pakan yang kedua kalinya begitu juga gitu ya. Nah, kadang iseng ya baru kita berikan pakan tambahan lah gitu ya. Dan juga itu bagusnya sih diselang-selingi ya sobat ya, diselang-selingi dengan pakan-pakan yang lain. Ya, itu membuat ikan mas koki kita akan tetap sehat, karena pemberian pakannya tadi teratur, kemudian terukur. Ya, artinya dia nanti pembesarannya sih normal, biasa-biasa saja ya, tidak langsung besar gitu ya. Nah, karena juga saya termasuk orang yang ya hobi ini kan kadang-kadang banyak kerjaan gitu ya, sehingga perlu waktu agak lama lah untuk membersihkan air akuarium atau menguras akuarium saya. Maka ya harusnya begitu. Kalau misalnya saya memberi pakan berlebihan, ya harus sering-sering kuras sobat ya. Nah, jadi itu supaya ikan mas koki saya selaku hobi ya, bagi saya hanya seperti itu, dan itu cukuplah bagi saya ya. Membuat ikan mas koki saya sehat dan tumbuh secara normal.
Baik sobat, demikian yang bisa saya share ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri walau muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.